Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi bahas untuk pertandingan tadi ya, yang dimana Manchester United tandang ke Fenerbahce, Turki dalam dalam rangka game ketiga pertandingan Liga Eropa, di mana berkesudahan dengan 1-1 sehingga Manchester United meraih 1 poin. Oke, jadi semalam gue juga kebangun pas gitu ya, jam 2 kurang sedikit. Oke lah, gue tonton dulu aja lah untuk sambil menikmatin pertandingan. Sambil gue lihat pertama adalah line up. Jadi line up aja udah membuat seluruh jagat raya itu lebih heboh dibandingkan kemenangan Barcelona sama Bayern Munchen sehari sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena dianggap Ten Hag melakukan atau membuat formasi yang aneh, yaitu Mazraoui ditempatkan sebagai gelandang menyerang atau attacking midfielder atau nomor 10. Ten Hag sebelumnya dalam pre-match sebelumnya itu bilang bahwa ya dia pernah memainkan Mazraoui di Ajax dalam posisi nomor 10. Ya wajar dong, betul gak? Cuman itulah kenapa ya Manchester United itu kalau mau dibilang bukan klub besar tapi diomongin terus gitu. Hal-hal yang kayak gini aja dijadikan suatu bahan gitu. Kan gue sebelumnya bilang waktu sehari sebelumnya dalam preview episode sebelumnya, Manchester United itu hanya membawa 3 gelandang. Tidak akan mungkin 3-3-nya itu langsung diturunkan ya. Hanya membawa 3 pemain tengah. Tidak mungkin langsung 3-3-nya itu diturunkan karena beresiko. Kalau nanti ada yang cedera, kita masih ada lagi game besok melawan West Ham. Makanya dalam preview gue sempat berpikir apakah Ten Hag akan memainkan 4-4-2 gitu. Karena tidak mungkin 3 pemain tengahnya langsung dimainkan, berarti hanya 2. Apakah akan memainkan 4-4-2 dengan Casemiro atau Ugarte? Ternyata tidak. Tetap memakai pola 4-2-3-1 yang dimana kiper Andre Onana, bek kanannya Diogo Dalot, bek kirinya yaitu kembali Lisandro Martinez menempati posisi itu, di tengahnya Johnny Evans dan Victor Lindelof yang juga memang tidak ada pilihan lain karena Johnny Evans tidak dibawa. Tapi ada juga yang misuh-misuh karena kenapa kok Victor Lindelof yang jadiin starter? Memang dalam sejak babak pertama pun Victor Lindelof beberapa kali membuat kesalahan, sampai komentatornya pun juga ngomong sebelum akhirnya melakukan kesalahan juga untuk gol penyeimbang. Duet dengan Matthijs de Ligt, Lindelof. Siapa lagi yang mau dipasang? Kalau Habib Ogumnyewe masih muda dari akademi, nanti kalau salah-salah lu semua ngebully lagi. Tahu sendiri ngebulinya kadang-kadang bisa sampai rasis. Oke? Di tengahnya double pivotnya yaitu Christian Eriksen dan surprisingly Manuel Ugarte. Ya, yang gue bilang sih kemarin tadi itu bermain cukup bagus ya. Nah, nomor 10-nya itu Mazraoui. Dengan di kirinya Garnacho, kanannya lagi kembali Rashford, dan strikernya kali ini Zirkzee. Kok nggak Højlund? Lah inilah kaum kenapa-kenapi. Ingat, kita masih ada pertandingan melawan West Ham nanti hari Minggu. No problem juga untuk Zirkzee menurut gua, karena untuk semakin nyetel kan dengan teman-temannya. Nah, persoalan Mazraoui jadi nomor 10 ini yang sesungguhnya kayaknya mau dijadikan kambing hitam gitu. Padahal ketika bermain di babak pertama itu nggak ada problem, tidak ada masalah Mazraoui sebagai nomor 10. Dan menurut gue pas ya yang pertama
yang dulu pernah menempatkan Mazraoui nomor 10 di Ajax, Ten Hag. Ya terus menurut lu dia nggak tahu gitu. Terus lu ikut dalam latihan? Enggak kan? Emang kenapa sih kalau back kanan dijadiin nomor 10 atau depan? Lalu main FM aja juga kadang-kadang back gue pakai jadiin penyerang. Hah? Sering nggak begitu? Ada back kiri atau back kanan atau fullback itu dijadiin gelandang bertahan, sama aja gitu loh. Enggak, bukan, ini sesuatu yang menurut gua mistake yang dicari-cari orang gitu aja sih. Memang di babak pertama ini kan Mourinho ya, timnya Mourinho ya, yang terbiasa dengan kalau kita tahu adalah parkir bus. Tapi justru Manchester United bermain lebih sabar, tidak terlalu terburu-buru. Tapi Fenerbahce juga bermainnya lebih pressing, ya berharap mereka bisa mencuri gol satu dulu. Babak pertama kita beberapa kali diserang, ya pertahanan cukup bagus, cukup solid sampai pada akhirnya di menit ke 15 ketika si De Ligt berhasil mencuri bola recovery, berikan kepada Zirze melebar ke Garnacho, lalu Garnacho cutback ya, untuk sedikit dia masuk ke kotak penalti, berikan ke dalam kotak penalti. Nah ini yang ngebuka ruangan tahu nggak siapa? Mazraoui. Yang buka ruangan tuh Mazraoui, umpan ke Zirze melihat posisi Eriksen bebas, melakukan tembakan dan gol. Jadi nggak ada permasalahan dengan Mazraoui itu di nomor 10, tapi orang cari-cari kesalahan aja gitu. Dan sepanjang habis itu, panjang babak pertama pun akhirnya kita lebih bersifat menunggu ya, menunggu, no problem. Bahkan sampai ada joke tuh pada saat menit tengah-tengah ya 30-an gitu, Mourinho itu possession footballnya 63% gitu, sampai ada yang bilang tuh, nih kayaknya nggak mungkin deh kalau pas dulu-dulu kita ngeliat Mourinho itu possession footballnya sampai 63% ya, karena kan dia biasa pragmatis kan, parkir bus kan. Kita terus ya berapa kali serang, bakal ada momen di mana Andre Onana melakukan penyelamatan yang bagus ya 2 kali gitu. Jadi siapa yang bilang Andre Onana tuh bukan shot stopper ya, silahkan coba dipikirkan kembali. Dan sampailah di babak pertama, ya babak pertama sih gue lihat sebenarnya Manchester United juga bermain lebih menunggu ya. Dan problemnya gue ngeliat sih di Zirze suka agak macet bolanya. Gue kurang tahu apakah dia memang gak bisa menjadi ujung tombak murni gitu ya, atau memang dia seharusnya ya murni bener di 9,5 gitu. Nah ini yang gue lihat harus lebih dilatih lagi kombinasi-kombinasi dengan Zirze, jadi agar potensinya Zirze tuh bisa keluar gitu. Oke, di babak kedua pun dimulai tanpa ada pergantian pemain. Baru menit ke 3 gitu ya, terjadilah gol. Karena memang si Fenerbahce pasti instruksinya untuk mencuri gol ya di awal-awal. Ini yang gue kritik juga selalu masih, kenapa di awal-awal setiap game itu fokus dan lag konsentrasinya nggak ada. Itu kan bola dari sisi kanan pertahanan tidak ada yang ngepres, entah masih ngantuk atau apa. Tapi yang pasti gue kesel adalah ya Victor Lindelof gitu. Itu kan umpan lambung ya, umpan lambung nggak kenceng juga sih. Kalau De Ligt kan memang udah kelewatan. Si Mazraoui juga sebelah kiri. Si Lisandro Martinez kan jadi bek kiri. Itu En-Nesyri itu lompat dengan bebasnya, Lindelof diem aja gitu. Padahal En-Nesyri itu tingginya sekitar 188, Lindelof 187, nggak beda jauh lah. Mungkin kalau Lisandro yang lompat ya nggak nyampe gitu ya. Ini dia jalan aja gitu, nggak berusaha untuk ngepres kek atau body contact kek supaya mengganggu konsennya atau gimana. Dia diem aja jalan. Si Victor Lindelof. Nah ini kalau kayak begini, lu pasti menyalahkan pelatih gitu loh. Pemain dengan level dan kualitas kayak begini nih, siapa lagi yang mau dipasang? Ayo, nggak ada yang bisa dipasang, ya udah. Itu resiko gitu kan.
Sampai akhirnya ini pemain akhirnya diganti 5 menit kemudian gitu bersama dengan Joshua Zirkzee yang diganti oleh Højlund. Ya. Jadi menurut gue penggantian itu pas karena juga gue dari awal kompetisi juga bilang seharusnya Lindelof ini jual, cuma waktu kan cedera ya. Jadi terselamatkan lagi dibanding dia sama Maguire, gue lebih lihat lebih useful atau berguna itu Maguire. Akhirnya diganti 5 menit kemudian ya karena permainannya buruk juga, diganti Casemiro. Lisandro Martinez kembali jadi back tengah, Dalot kembali jadi back kiri, Mazraoui balik ke kanan, serangan lebih hidup. Ya, serangan lebih hidup. Justru malah MU bisa menguasai bola. Lebih banyak menguasai bola, lebih banyak serangan. Kita banyak bisa mencuri bola. Cuman beberapa kali shot kita yang totalnya 12, on target 4, off target 4, on target 5, off targetnya 4. Bahkan ada yang kena tiang ternyata 1 ya, dan ke blok 3. Itu tidak bisa berhasil menambah gol gitu. Beberapa kali kesempatan yang seharusnya bahkan ada big chance 2 ya, big chance-nya itu 2 miss. Itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Terus didengungkan lagi gitu ya, katanya kenapa nggak Amat gitu yang jadi nomor 10. Amat memang bisa jadi nomor 10, memang bisa ya, memang bisa. Oke, tapi kan ini kan dalam kebutuhan tim belum tentu juga recovery-nya Amat bagus ya. Apakah Amat seorang fighter yang petarung yang bisa seperti Mazraoui? Kan nggak juga. Itu loh. Lo mikirnya kayaknya kesannya indah gitu loh, kayak main game taruh nomor 10, wah si Amat gocek kayak Messi gitu kan. Ya nggak gitu juga. Kalau lo berpikir Amat kenapa nggak dipasang dimasukkan dulu dibandingin Anthony? Anthony kan masuk duluan. Amat baru cedera, baru sakit dari Pantai Gading. Ya. Akhirnya begitu Anthony masuk, dia cedera betis sampai akhirnya ditandu. Coba lo bayangin kalau itu ternyata Amat. Lo lebih misu-misu lagi. Betul gak? Lebih marah-marah lagi, gak jelas lagi. Jadi, ya gue tidak bilang ada yang salah, cuman kritik yang gue pasti akan ada kritik juga gue buat Ten Hag bahwa satu, pemain-pemainnya masih suka konsentrasi di awal-awal. Beberapa penyelesaian itu menurut gue sebenarnya kemarin itu udah termasuk rapi ya membangun serangannya ya, tapi finishingnya beberapa kali masih kacau ya. Kalau Garnacho ya udah nggak bisa diomongin lah, kan gue udah bilang manusia sejuta peluang gitu. Jadi satu-satu posisi sampai akhir babak kedua selesai membuat Manchester United masih di peringkat 21 ya untuk di Liga Eropa. Wah, langsung semua beritanya, bahkan sampai seorang Fabrizio Romano aja memberitakan gitu. Wah, cuman 11 pertandingan tidak pernah menang gitu. Fabrizio Romano kemarin waktu Barcelona menang Bayern Munchen kalah nggak begini banget sih gitu ya. Banyak media-media gitu. Padahal Bayern Munchen 2 kali kalah loh di UCL. Tapi lu juga nggak ngelihat dari sisi besarnya gitu loh ya. Kita nggak pernah menang loh di Turki, selalu kalah loh. Kita bisa mencuri 1 poin, itu satu pertama. Ya, dengan segala atmosfer supporternya, yang katanya kemarinnya ada supporter MU yang diserang. Terus yang kedua, ini kan gue udah berkali-kali. Memang format Liga Champion ini, Liga Champion, Liga Eropa, Conference League, membuat klub banyak melakukan pertandingan, ya. Tapi membuat kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau di formasi dulu, lo 6 pertandingan melakukan 6 pertandingan, tapi yang diambil cuma 2. Karena dibagi-bagi grup kan. Lah ini, lu melakukan 8 pertandingan, 8 game, tapi lu masih punya kemungkinan masuk kalau lu minimal peringkat 24. Kan peringkat 1 peringkat 8 lolos ke otomatis, peringkat 9 sampai 24-nya diadu lagi untuk babak selanjutnya. Ya, resikonya mungkin pertandingan di tim itu di satu kompetisi itu jadi lebih banyak. Terus kenapa lu semua jadi misu-misu? Wah, gitu aja dibesar-besarkan gitu.
suatu kesalahan yang dicari-cari gitu. Kayaknya bener-bener Ten Hag itu salah deh apapun gitu loh. Apapun salah deh. Masa nggak menang-menang? Ya, lu kan bukan mau ngejar rekor di sini. Lu kan mau ngejar piala. Mau peringkat 24 pun, Bayern Munchen aja peringkat 23 sekarang masih bisa lolos. Dan lu jangan kaget ya. Jangan kaget nih. Dengan formasi ini nih, Champions League bisa-bisa aja yang juara tuh AS Monaco gitu. Atau Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb tuh kalau nggak salah masih peringkat 20 tuh. Atau yang juara Europa League nih misalnya nih Twente atau Glasgow Ranger gitu. Ya karena memang terbuka sampai peringkat 24 pun masih bisa lolos. Terus permasalahan lu apa gitu? Hanya pengen ngebully doang kan, 1 tahun sama 11 tahun pertandingan nggak pernah menang. Ya, so what? Yang penting kan kalau kompetisi turnamen ini kan dilihat siapa yang pegang piala. Yang diingat kan siapa yang pegang piala. Bukan rekor terbanyak bikin gol, bukan rekor tidak terkalahkan. Yang terakhir yang dilihat ya siapa yang megang piala, udah itu aja. Ya. Jadi ya seperti biasa itulah Manchester United, dan banyak yang selalu tidak melakukan logis dan sistematis untuk main langsung ngejudge aja, cari-cari kesalahannya aja. Ya emang paling gampang nyari kesalahan. Sama aja kalau lo kerja gitu. Setiap lo ngapain dibilang salah, setiap lo ngapain dibilang salah, lo lama-lama kan begah juga, ya. Makanya teruslah menonton United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, terima kasih.